على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ونخص خصوصا بمصنف هذا الكتاب الشيخ إبراهيم بن إسماعيل والشيخ برهان الدين الإسلامي الزرنوجي نفعنا الله تعالى بهما آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baris ke-15 dari atas halaman 11. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Allahumma ya Allah, illa iza talabal jaha, illa kecuali iza talaba apabila menuntut siapa talibil ilmi al-jaha akan pangkat atau kedudukan lil amri bil ma'ruf untuk melakukan amar ma'ruf wan nahyi anil munkari dan melakukan
pelarangan terhadap kemungkaran, wa tanfizil haqqi dan memperjuangkan kebenaran, wa izzazid dini dan memuliakan agama, la li nafsihi tidak untuk dirinya sendiri, wa hawahu dan hawa nafsunya, fayajuzu zalika maka boleh yang demikian itu. Anak-anakku, ini illa idza talabal lil amri bil ma'ruf, ini pengecualian al-istisna. Al-istisna terhadap apa? Terhadap halaman 10 baris ke 1, 2, 3, 4 dari bawah. Di situ dinyatakan wal karamata inda sultan, bahwa menuntut ilmu itu tidak boleh karena mengharapkan pengagungan atau dimuliakan di sisinya para penguasa wa wairihi dan selain penguasa. Tidak boleh kita punya niat untuk dimuliakan oleh penguasa atau selain penguasa, tidak boleh. Kecuali, nah ini jawabannya, kecuali illa idza talabal jaha lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kecuali boleh menuntut ilmu itu mengharapkan pangkat, mengharapkan kedudukan, mengharapkan kemuliaan di sisi sultan, mengharapkan kemuliaan di sisi manusia, tetapi niatnya setelah dapat pangkat nantinya, setelah dapat kedudukan nantinya akan dia gunakan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, baru boleh. Aku niat nuntut ilmu ini supaya jadi bupati. Kalau aku sudah jadi bupati nanti akan aku tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Akan aku basmi ini warung remang-remang. Akan aku basmi ini tempat-tempat hiburan. Nah, niatnya ke situ untuk nahi munkar, maka boleh berniat untuk ilmu itu untuk dunia. Karena tujuannya tetap menegakkan agama Allah. Wa tanfizil haqqi dan untuk memperjuangkan agama. Kita berniat mencari ilmu untuk dapat kedudukan. Setelah dapat kedudukan, setelah dapat jabatan nanti, dia akan memperjuangkan agamanya. Wa i'zaziddin dan dia akan memuliakan agamanya. Maka hukumnya boleh niat seperti itu. Tetapi biqadrima dengan batasan atau dengan ukuran sesuatu yukimu yang mendirikan siapa talibil ilmi bihi dengan al-amro bil ma'rufi akan amar ma'ruf wan nahya 'anil munkari dan melarang dari yang munkar. Cuman sebatas itu kebolehannya. Berniat menuntut ilmu untuk dunia boleh, tapi batasannya cuman batas sini saja. Aku niat untuk ilmu supaya nanti jadi bupati. Setelah jadi bupati, aku akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Setelah dapat amar ma'ruf nahi munkar, nanti pasti banyak cewek-cewek naksir sama aku. Nah, ini sudah lebih dari sekedar amar ma'ruf nahi munkar, sudah lebih. Maka kalau sudah lebih, sudah tidak boleh. Aku niat untuk ilmu. Kalau sudah pintar nanti pasti jadi bintang kelas. Kalau sudah jadi bintang kelas ini pasti berderet ini
teriak ngantri. Tak boleh. Aku niat untuk ilmu, karena kalau pintar pasti duluan ngantri makan. Tidak boleh. Niatnya untuk dunia. Wayang bagi maka seyogyanya. Wayang bagi maka seyogyanya litolibil ilmi bagi penuntut ilmu. Ayat tafakkara hendaknya mikir-mikir. Bidzalika di dalam yang demikian itu. Fa innahu maka sesungguhnya talibul ilmi itu ya ta'alamu belajar al-ilma akan ilmu bijahdin dengan susah payah kathirin yang banyak. Makanya bagi seorang penuntut ilmu itu hendaknya banyak mikir-mikir, jangan sampai salah niat. Kenapa tidak boleh salah niat? Karena kalau sampai salah niat, dia sudah nuntut ilmu susah-susah, dia sudah nuntut ilmu payah-payah, tetapi dia tidak akan mendapatkan ridho Allah dan manisnya ilmu itu. Harus dipikirkan, niat mencari ilmu itu harus benar. Lo nuntut ilmu itu susah. Kalian rasakan sekarang ini. Kalian kan sekarang sedang nuntut ilmu. Mandi harus ngantri. Susah. Baru mau mandi sabun hilang. Baru mau mandi air habis. Susah. Makan. Beda dengan di rumah. Di rumah makan tinggal makan. Kapan saja waktunya kita pengen makan, makan. Ketika kalian mondok menuntut ilmu di sini, makannya cuma pada waktu makan saja. Duit jajan ada, tapi koperasi tutup. Percuma. Susah. Harus seragam ini, seragam itu. Tidak tepat seragamnya, kena hukum. Susah menuntut ilmu itu. Nah maka kata Imam Az-Zarnuji, jangan sampai susahmu yang banyak itu, payahmu yang banyak itu menjadi sia-sia hanya karena niatmu yang melenceng. Kemana melencengnya? Wala yusrifu, maka janganlah membuyarkan siapa talibul ilmi hu akan ilmu ilan dunia kepada dunia al-hakirati yang hina, al-qalilati yang sedikit, al-faniyati yang akan rusak, yang akan hancur. Syi'run sebagaimana sebuah syair. Hiya dunia aqallu minal qalil wa asyiquha atallu minal zalili tusimmu bisihriha qawman wa tumi wahum mutahayyiruna filadali. Sebuah syair mengatakan, hiya dunia, hiya dia dunia bermula dunia itu aqallu lebih sedikit minal qalili dari yang sedikit-sedikit. Tuh kata syair ini, dunia ini sedikit, lebih sedikit dari sesuatu yang sedikit. Artinya apa itu? Sedikit sekali, sangat sedikit dunia ini. Wa asyikuha, dan bermula orang-orang yang asyik
dunia. Wa asyikuha, dan bermula orang-orang yang asyik terhadap dunia. Asyik itu artinya terlena terhadap dunia. Itu azallu hina minazalili, itu azallu lebih hina minazalili dari yang hina-hina. Kata syair ini, siapa yang tenggelam terhadap manisnya dunia, siapa yang terlena terhadap dunia, maka dia adalah orang hina, lebih hina dari yang hina-hina. Oh. Tusimu akan membuat tuli, bisihriha dengan sihirnya dunia, kauman akan kaum, watumi dan juga akan membuat buta. Fahum maka bermula kaum itu mutahayyiruna, bingung, bila dalili dengan tanpa adanya petunjuk. Dunia ini kecil anak-anakku. Siapa yang tertipu dengan dunia, maka dia akan menjadi hina, lebih hina daripada yang hina. Suatu ketika Jabir bin Abdullah menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang lewat di sebuah pasar. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di pasar itu, Rasulullah melihat ada bangkai anak kambing. Ada apa? Sudah bangkai anak kambing, cacat telinganya. Anak kambing ini memiliki telinga kecil, beda dengan telinga anak kambing pada umumnya. Anak kambing. Lalu Rasulullah angkat anak kambing ini dengan memegang telinganya. Ayyukum yuhibbu an hadza lahu bidirham, kata Rasul. Ayo sahabat, siapa di antara kalian yang mau memiliki kambing cacat yang sudah jadi bangkai ini dengan membayar 1 dirham? Apa jawab sahabat? Manu, kami tidak suka ya Rasul. Apa manfaat anak kambing mati dibagi kami Rasul? Kalau dia hidup saja, kata sahabat, dia cacat, tidak berharga. Apalagi kambing ini sudah bangkai, sudah anak kambing bangkai cacat. Tak kata ambil. Maka kami tidak suka. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya dunia ini, kata Rasul, bagi Allah jauh lebih hina ketimbang bangkai anak kambing yang cacat ini di sisi kalian. Kita menganggap anak kambing bangkai cacat itu sudah hina, kita tidak memerlukannya, bahkan kita sangat jijik kepadanya. Apa kata Rasul? Dunia ini jauh lebih hina ketimbang itu, ketimbang tidak berharganya, lebih tidak berharga dunia ketimbang anak kambing cacat itu di sisi Allah. Maka hal ini anak-anakku menggambarkan bahwa dunia ini memang tidak ada arti. Maka ketika kita berniat mencari ilmu karena untuk dunia ini, maka sungguh sia-sia. Maksud Allah itu apa? Maksud Allah adalah ketika Allah mengatakan bahwa dunia ini adalah kecil, dunia ini adalah hina, maka sebenarnya Allah ingin mengatakan, hei para penuntut ilmu, kalau kau
kemuliaan yang lebih luas daripada sekedar dunia yang kau harapkan. Dunia tak usah kau harapkan, karena dunia akan ikut dengan sendirinya ketika kita menuntut ilmu ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, siapa yang terlena karena dunia, maka dia akan menjadi hina, karena dunia akan membutakan dan menulikannya. Maka wayang bagi maka seyogi dan seyogianya li ahli ilmi bagi ahli ilmu. Allah yudillah hendaknya tidak menghinakan nafsahu akan dirinya, bitomai dengan tamak, dengan sifat tamak, bi ghairi matmain, dengan tanpa tempat tamak yang semestinya. Tidak seharusnya kita tamak, kita dia boleh tamak. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita boleh tamak terhadap beberapa hal. Misalnya kita tamak terhadap ilmu, tamak terhadap ridho Allah, boleh. Tetapi bagi seorang penuntut ilmu, jangan dia menghinakan dirinya dengan cara tamak terhadap dunia ini. Wa yataharrazu hendaknya dia menjaga dirinya amma dari barang dari sesuatu bihi yang ada di dalam sesuatu itu muzillatul ilmi yang akan membuat, yang akan menghinakan ilmu, wa ahlihi dan juga akan menghinakan ahli ilmu. Wa yakunu maka ada siapa talibil ilmi mutawadian itu mutawadian hendaknya tawadu. Apa tawadu itu? Wa tawadu bermula sifat tawadu itu bainat takaburi di antara takabur, di antara sombong, wal muzillati dan rendah diri. Nah itulah tawadu. Tawadu itu bukan berarti kita harus rendah diri, mengurung diri, tidak memanfaatkan apa yang ada, bukan. Tetapi apa kata Imam Ghazali? Yang namanya tawadu itu adalah di antara takabur dan rendah diri. Takabur tidak, minder tidak. Itu artinya tawadu itu. Minder sifat tercela, sombong sifat tercela. Nah di mana tawadu? Tawadu itu berada di antara dua sifat ini. Artinya sedang-sedang saja. Dia tidak sombong, dia tidak minder. Wal ifati dan hendaknya dia punya sifat ifah. Wal ifatu dan bermula sifat ifah. Itu kata dika yang demikian itu yu'rafu telah diketahui. Zalika yang demikian itu di kitabil akhlaki, di dalam kitab akhlak. Apa sifat ifah itu? Dalam syaratnya ini dijelaskan wal ifatu ay at-taharruzu anil harami. Maksudnya adalah menjaga diri dari hal yang haram. Itulah sifat ifah. Ansyada telah mentendangkan siapa Asy-Syaikh Syekh Al-Imamu Imam Al-Ajallu yang agung, Al-Ustazu guru, Ruknul Islami, Ruknul Islam al-ma'rufu yang dikenal, bil adibi dengan sifat beradabnya, al-mukhtari yang terpilih, syi'ron akan syair li nafsihi untuk dirinya sendiri.
Inna tawadhu'a sesungguhnya tawadu itu min khisalil muttaqin merupakan pribadi orang yang bertakwa. Wa bihi dan dengan tawadu attaqi bermula orang-orang yang bertakwa itu ilal ma'ali menuju tempat yang tinggi yartaqi dia naik. Wabihi dan dengan sifat tawadu attaqi bermula orang-orang yang bertakwa ilal ma'ali menuju tempat yang tinggi itu yartaqi dia naik dia nanjak. Tuh. Tawadu itu adalah salah satu ciri kepribadian orang-orang yang bertakwa. Nah, karena sifat tawadunya itulah anak-anakku orang-orang yang bertakwa itu terangkat derajatnya menjadi derajat yang tinggi. Orang yang bertakwa itu bisa tinggi derajatnya karena dia punya sifat tawadu. Yang bahaya ini nih, wa minal ajaibi dan termasuk hal-hal yang mengagetkan. Ajbuman huwa jahilun, orang yang bodoh fi halihi, orang yang bodoh fi halihi terhadap keadaannya sendiri, orang yang tidak tahu keadaan dia sendiri. Ahwa sa'idu, apakah dia itu bahagia, amsakiyu atau menderita. Bodoh-bodoh orang itu adalah orang yang tidak mengenal dirinya. Dia tidak tahu apakah dia sedang menderita, apakah dia sedang bahagia. Nah, supaya tidak bodoh, tawadu, supaya engkau